Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dimas Vlog. Untuk hari ini saya akan mereview mobil salah satu favorit keluarga di Indonesia, yaitu mobil Calya. Ya kalian mesti sudah sering lah ya lihat mobil Calya dan berbagai macam jenis modifikasinya. Tapi yang satu ini termasuk salah satu selera modifikasi saya, teman-teman. Ingin tahu seperti apa modifikasi Toyota Calya ini? Simak terus, tetap di Dimas Vlog. Choose your fighter. Slightly inspired. Fight. Oke teman-teman, kita sudah sama ownernya si Calya. Kita kenalan dulu. Oke, selamat siang Mas. Siang Mas Dimas. Oke, dengan Mas siapa? Dengan Mas Farel sendiri. Oke, siap. Mas Farel Mas ya? Iya. Oke, asli mana Mas Farel? Asli Pati, Jawa Tengah Mas. Asli Pati? Asli Pati, Jawa Tengah. Asli Pati teman-teman. Dan gini Mas Farel, kita kan hari ini sesuai jadwal nih Mas. Saya pengen review mobilnya Mas Farel nih, termasuk salah satu mobil Calya yang proper lah Mas menurut saya ya. Karena modifikasinya tuh menurut saya masuk dalam kategori sana Mas. Boleh Mas ya? Boleh Mas, silahkan. Oke, siap. Pertanyaan pertama ya Mas, kenapa kok Mas Farel milih Toyota Calya? Padahal kan banyak tuh Mas, ada macam-macam merek Toyota, mobil-mobil. Kenapa kok milih Calya Mas? Alasan kuatnya kenapa? Alasan saya milih Calya karena banyak LCGC yang cuma 2 baris jobnya. Oke. Saya pengen cari yang 3 baris tapi bisa irit BBM-nya Mas. Oh seperti itu. Ya, soalnya buat kuliah Mas. Oh gitu. Buat ngelaju. Selain itu modelnya juga bagus Mas ya menurut Iya, saya. Mas. Dan juga menurut saya nih teman-teman ya, masih jarang mobil Calya tuh dimodif seperti ini. Setuju nggak Mas? Iya. Oke, kalau seperti itu langsung saja kita korek-korek modifikasinya, kita review satu-satu, nanti kita tanya-tanya sama Mas Farel dari eksterior, interior, dan juga nanti velgnya semuanya. Mas Farel, Iya Mas. saya mau tanya nih Mas, dari eksterior nih kan yang dirubah apa aja nih Mas? Bisa tolong dijelaskan Mas Farel? Nggak banyak Mas yang saya rubah dari eksterior, cuma saya yang paling mencolok di tampak depannya saya kasih aksen kuning di fog lamp-nya Mas. Fog lamp, oke. Ya, sama ganti lampu-lampuan Mas. Dan ada lagi Mas Farel? Udah Mas, itu aja. Sama wiper saya ganti yang pelepah pisang. Oh wiper, oh iya. Itu Iya. memang wipernya yang seperti ini lebih bersih Mas ya menurut saya? Iya, lebih bersih Oke. Mas, maksimal. Memang sih dari tampilan depan tampilan luar maksudnya yang paling mencolok itu velg. Tapi nanti velg ada sesi sendiri kita bahas. Dan lanjut nih Mas untuk bagian mesinnya standar Mas Farel? Mesinnya standar Mas. Oh, mesinnya Nggak ada yang standar. saya rubah. Matic Mas Farel ya? Matic Mas. Oh ya tadi sorry, Toyota Calya tahun berapa Mas Farel? Toyota Calya tahun 2018 tipe G Mas. Tipe G ya? Tipe G. Oke, tipe G. Terus lanjut Mas Farel. Untuk interior kan, untuk eksterior kan sedikit ya Mas yang dirubah ya? Sedikit Mas. Yang terutama nanti velg kita bahas sendiri teman-teman. Dari dalam nih Mas, interior yang sudah dirubah apa aja nih Interior Mas? paling mencolok
jok mas, saya kasih sofa. Oke, model sofa mas ya. Model sofa mas. Itu bikinnya di mana mas Farel? Bikinnya di Semarang di Pinskin mas. Pakai bahan apa mas Farel? Kalau boleh tahu, MBTEK atau lupa? Ini mas, tak catat tau. Oh dicatat, oh Oke. dicatat teman-teman. Ini mas Farel tuh orangnya rajin kayaknya. Potongannya tuh kelihatan ini. Saya kasih bahan Navarro mas. Oh pakai bahan Navarro. Oh, Navarro warna apa mas Farel? Coklat ya? kalau nggak salah? Warna muka mas. Oh mocha, oh ya Mocha. sorry, warna coklat mocha. Dan selain jok mas Farel, apalagi yang dirubah dari interior? Jok yang paling mencolok jok, terus saya kasih takometer mas di dashboard. Takometer, oh yang di pojokan itu ya? Ya, Oh iya. saya kasih takometer, Ah, terus takometer. ganti head unit sama kasih power mas. Kasih power, oke. Ya. Oh dari segi harga nih mas Farel untuk interiornya dulu habis berapa mas? Interior yang jok dulu nih mas? Jok saya kalau jok itu yang joknya itu saya Kurang habis lebih? 3.600.000 mas. 36, Terus oke. Takometer, Saya kasih apa itu mas? Karpet dasar, Oh, karpet dasar. tambah 500.000. berarti sekitar 4 jutaan mas ya? Iya mas, 4 jutaan. Terus takometernya dapat dari berapa mas? Takometer saya 600.000 mas, merek 600.000. Devi. Oh iya, rata-rata memang Devi pakainya teman-teman. Terus untuk yang head unit mas, pakainya apa? Head Head unitnya? unit saya kasih DAD mas, DAD. DAD. Audionya pakai apa mas? Audio saya pakai Skeleton mas. Oh skeleton. Iya. Cuman tadi saya lihat modelnya tuh jadi nggak yang kayak apa ya mas ya? Yang namanya yang nempel di pintu. Cuman mas modelnya mas Farel tuh di bawah mas ya? Ya di bawah jok, Di bawah jok. Jadi itu satu kotak box gitu aja. kayak Nanti kompor mas. Oh iya kayak kompor mas. Nanti coba kita lihat di dalam. Oke mas Farel, apakah ada lagi mas yang lainnya tadi yang sudah sebutkan? Ya tadi kelupaan mas, di eksterior saya ganti knalpot pakai LKS sama ganti reson mas. Oh resonator tuh yang tengah berarti mas? Iya, Mas. Iya, resonatornya pakai apa mas yang tengah resonatornya? Purbalingga mas. Oh pakai Purbalingga, yang Iya. belakang pakai HKS. HKS. Oke, nanti kita bisa dengar deh suaranya seperti apa mas Farel ya? Iya mas. Oke, yang interior ada tambah lagi mas? Interior saya pakai keyless mas. So sudah pakai keyless. Oh jadi awalnya nggak keyless mas ya mobilnya? Enggak mas. Kalau kalian nggak keyless awalnya mas, kunci biasa. Bikinnya di mana nih mas? Mesti Bikinnya teman-teman di- di YouTube itu selalu tanya bikinnya di mana mas, harganya berapa seperti itu. Silakan bisa buat informasi mas. Bikinnya di variasi Pati mas, di dekatnya Joyo, variasinan mas. Ada di Pati mas? Ada mas, ada. Ini malah saya baru tahu di Pati ada variasi bisa bikin keyless teman-teman. Dan harganya berapa mas totalnya? Harganya itu 1.500.000 mas. Sekitar 1.500.000. 1.500.000. Itu sorry, ada mereknya atau gimana mas? Atau aftermarket mas. Oh aftermarket. Semua bisa. Oh iya aftermarket semua bisa mas ya. Iya. Kurang lebih 1.500.000 kalian untuk infonya. Yang sering tanya bikin keyless berapa? Saya juga minat mas Iya. di Kijang saya. Selain praktis juga lebih modern lah. Ya. Iya, Cuman saya masih mikir nanti dulu lah, ada beberapa pekerjaan untuk Kijang saya yang masih penting daripada keyless. iya. Oke. Sudah Mas Farel? Sudah mas. Oke, siap. Thank you. Oke, itu tadi wawancara sama Mas Farel dari penjelasan. Habis ini kita keliling sebentar bahas velg dari dekat ya teman-teman biar biar mantep lah. Terus nanti kita ke interior juga lihat lebih dekat. Terus yang terakhir nih Mas, boleh ya nanti saya nyobain mobil Mas Farel ya. Monggo mas. Mau saya bawa keliling bentar lah, nanti nyobain seper seperti ini itu rasanya gimana. Iya. Seperti itu. Oke. Jadi ini kalinya teman-teman, kita bahas satu-satu mungkin ya. Kita rangkum tadi apa aja yang eksterior dulu nih yang dirubah, terutama bagian yang paling mencolok bagian velg. Tadi yang eksterior yang paling mencolok kan yang velg mas ya. Iya, Mas. Oke, ini saya juga demen nih mas sama velgnya, pas nih. Menurut saya ukuran ban sama velgnya pas dengan di mobil Calya yang segede ini mas. Untuk velgnya pakai apa mas? Velgnya dan juga ban dulu nih mas. Oke. Velg saya pakai TE37 mas, lebar 7 rata. 7 rata. Lebar 7 rata, profil ban saya kasih ekonomis ukuran 165/50 mas. Ekonomis. Ring 15. Orang 15 mas ya? Ring 15 Oke. mas.
Untuk lebarnya sorry berapa tadi mas? Lebar 7 rata mas. Depan belakang? Depan belakang. Oh depan belakang, jadi lebarnya rata ya. Iya mas. Dan untuk profil bannya 165 16550. 16550 ring 16. Cakep mas, beneran. Ini kalau lihat di jalan tuh beneran. Saya tadi lihat waktu mobilnya dibuat jalan tuh cakep. Kan ada tuh yang kalian jarang tuh yang modifikasinya seperti ini. Iya. Untuk velgnya ini sudah ya mas. Dan kaki-kakinya mas Farel, ini garapannya bisa ceper seperti ini dikasih apa mas? Kaki-kaki saya per potong mas. Oh per potong belakang. Potong. Oh biasa berarti ya yang belakang dipotong, oke? Iya. Garapan di Kudus mas. Di Kudus? Per keong. Oh per keong Kudus? Iya. Oke. Oh enggak di Pati mas ya? Enggak mas, ini garapan Kudus mas. Oh per keong Kudus ternyata Iya. ada juga teman-teman. Dan untuk belakang kan tadi per potong. Yang depannya mas? Yang depan per potong juga mas. Saya depan tak kasih R3 biar nggak mentok-mentok mas. Sorry apanya mas yang dikasih R3? Yang saya kasih R3 pernya mas. Oh pernya. Oh Pernya. jadi pernya diganti R3 Yang depan R3, yang belakang aftermarket mas. lalu dipotong. Iya lalu tak Oh, potong. dan jadi segini. Dapat banget satu jari. Tapi keren sih mas. Emang mobil kalau semakin pendek entah kenapa kalau dibuat jalan tuh semakin ganteng mas. Iya mas. Ini satu jari ya. Dan yang depan juga satu jari juga mas ya. Satu jari rata semua. Oke. Cakep banget. Saya Ini- buat miring mas. Kenapa mas? Kok dibuat miring? Lucu aja mas. Oh, lucu Beneran. aja teman-teman. Oh iya, Iya. tapi ya bagus juga sih dibikin miring. Nih, pakai HKS yang bambu runcing dan tengahnya tadi resonator mas ya. Saya ganti reson aja mas. Ganti reson yang Purbalingga mas ya. Iya. Iya. Oke. Oke mas, kita lanjut ke interior, oke? Ya silakan Siap. mas. Kita Untuk- lihat sedikit-sedikit teman-teman. Langsung kita masuk ke mobilnya Mas Farel. Asli ini ganteng banget, beneran. Ini tuh pedeknya pas banget buat jalan, ganteng. Oke, kita masuk. Oke, permisi Mas Farel ya. Oke, kita sudah masuk di interiornya mobilnya Mas Farel nih teman-teman. Oke Mas, yang dirubah sedikit-sedikit nih Mas, bisa dijelaskan, dirangkum lah tadi yang kita bahas tadi. Iya mas. Yang paling mencolok dari depan saya ganti tachometer itu mas. Saya Oh, pasangi tachometer. Komentar, sip. Setir masih standar. Terus saya ganti head unit pakai DAD. Oh iya ini ya. Head unit pakai DAD, bisa YouTube mas. Oke. Oh ya, ini dapatnya berapa tadi Mas? Berapa juta? Kalau DAD kemarin 1.300.000-an mas. 1.300.000. Oh, transmisi Matic Mas ya? Matic mas. Matic. Oh, enak sekali Mas ya. Ceper Iya, Mas. Matic gitu ya. Nggak Nggak capek. capek, Mas. Betul sekali. Dan ini joknya teman-teman, dari dekat seperti ini. Pakai bahan Navarro Mas ya tadi ya? Navarro mas. Oke. Ini sampai belakang Mas yang ngejokkan jenengan. Iya mas, sampai baris ketiga. Sampai baris ketiga tadi habis total 4 jutaan Mas ya? 4 juta sama karpet dasar mas. 4 jutaan sama karpet dasar lah. Ini plafonnya masih standar ya. standar, Mas. Oke, bagus Mas. Ini kalau Mas Farel selera yang atas ini mau dibikin kulit atau gini aja Mas? Rencana semua mas, saya mau ganti. Oh, semua? Iya mas. Oke, jadi sini Dari juga Mas? Dashboard, Dashboard door juga? trim, terus sama plafon mas. Oh gitu, jadi seleranya Mas Farel nih semua pengen dikulitin lagi lah. Iya mas, Dari soalnya nggak dashboard. pakai kaca film mas, biar kelihatan dari luar. Oh gitu, biar Iya. adem Mas ya saya. Iya, Mas. Oke, boleh lah, boleh. Selera modif mah bebas Mas ya. Yang Iya, penting Mas. masuk aja. Untuk audionya taruh mana ya Mas? Audio saya taruh di bawah jok mas. Oke, boleh, Biar boleh. simpel, Mas. Iya. Boleh dilihatin Mas. Ini Iya mas, monggo. salah satu buat referensi nih buat teman-teman di YouTube. Di jok mana ya Mas? Sorry. Jok bawah sini mas. Oh, dari sini kelihatan Mas. Kelihatan mas. Oke. Dari belakang mas. Oh, dari belakang. Sip, sip, sip. Oh iya, Mas Farel tadi bilangnya kayak kompor, bener Mas, Iya. kayak kompor. Apa tadi mereknya? Skeleton. Merek skeleton mas. Oh, skeleton. Oke. Segini teman-teman. Jangan dihidupin ya Mas, nanti kena copyright. Iya mas. Oke, ini yang baris tengah Mas ya, sama pakainya Navarro. Dan yang belakang juga sama Mas ya, pakai Iya, Mas. Navarro. Oke. Bagus-bagus, rapi Mas. Joknya saya suka. Oke Mas.
saya tak nyobain mobilnya Mas Farel bentar ya. Silakan Mas. Nanti tak bikin review di dalam gimana sih rasanya naik mobil Calya seperti ini. Siap Mas Farel? Siap Mas. Kuncinya Mas? Mungkin saya diajari dulu Mas caranya kuncinya gimana. Bentar Mas. Oke. Jadi ini kuncinya pakai keyless teman-teman. Oke, ini jadi remote-nya sudah pakai keyless. Ini mungkin mirip dulu yang pernah saya review punyanya Mas Yahya ya, dari Toyota Innova. Sama sih, dipencet lama. Oh, atas Mas ya, dipencet lama ya. Dipencet lama, nanti mesinnya itu hidup sendiri. Tuh. Suara knalpotnya kurang lebih seperti ini tadi teman-teman. Mas minta tolong di player bentar Mas. Oke, ini suara knalpotnya. Keren. Oke, kita lanjut. Ini kuncinya. Kita masuk. Jadi tadi setelah mesin hidup kita buka, langsung kita masuk. Nah, oke. Ya, ini tadi keylessnya teman-teman. Kita nyobain. Let's go. Dan di ruang hujan, Mas Farel baru ngaup di sana teman-teman. Ya, sorry Mas Farel, mobilnya udah bersih-bersih malah kita pakai hujan-hujan. Sorry ya Mas. Dan ini tadi yang head unit ya, matic. Ini tachometernya teman-teman, pakai DP. Langsung kita coba. Duduknya nih nyaman, buat duduk enak banget. Saya jadi gak enak teman-teman sama Mas Farel. Mobilnya udah bersih, habis dari Casafle kena hujan. Maaf Mas Farel ya, maaf. Oke, coba kita belok. Oh, itu mantap ya. Dan ternyata aman. Ya kalau dibuat style harian masih masuk lah. Tapi kalau ya namanya statik ya teman-teman, statik seperti ini itu kalau di jalan nggak rata ya agak bumpy. Cuman gimana ya, namanya juga style itu, tapi kalau udah ganteng itu mesti ada sesuatu yang dikorbankan. Oke, overall mobil ini buat kalian masih nyaman lah. Untuk kalian yang punya Toyota Calya, bisa tuh preferensi modifikasinya Mas Farel seperti ini. Untuk kalian yang punya saran-saran atau komentar atau apapun lah, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti buat saling tukar informasi mengenai Toyota Calya ini, oke? Ya, oke. Oke, untuk matiin sistem keylessnya sama sih. Jadi dipijak remnya, lalu ditekan engine stop 1 kali. Oke, selesai. Ini tujuannya ditaruh di sini mesti kalau Mas Farel ngebut tuh ya sampai 100 ke atas tuh. Kalau ingat ini nggak jadi ngebut, langsung turun 40. Keren-keren. Ini salah satu motivasi ya teman-teman, agar kalian tuh kalau naik mobil gak kenceng-kenceng, selalu ingat pacar, istri, atau anak. Untuk pertanyaan terakhir Mas, dari saya Mas, yang mau dirubah dari Calyanya Mas Farel ini apa nih Mas? Pengen pasang audio Mas, custom audio. Custom audio lagi? Jadi audionya yang tadi kurang menurut Mas Farel? Kurang lagi sih. Oh, selain audio Mas Farel? Audio sama jok tadi Mas. Oh, pasang plafon sama door trim, dashboard, dibuat sofa. Semua Mas ya, dikulitin semua ya. Ada lagi? Udah Mas. Dari segi mesin mungkin Mas Farel? Nggak main mesin Mas. Oh, nggak main mesin. Jadi mainnya cuma interior. Tampilan. Oh iya, tampilan aja ya. Mas. Oke, tapi menurut saya ini udah bagus Mas. Cukup Mas Farel? Cukup Mas. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Siap. Sehat-sehat selalu. Semoga sukses. Kedepannya nanti sukses ya Mas. Dan salam buat pacarnya Mas ya. Gue nanti kedepannya bisa nikah. Jangan lupa kalau ada undangan bolehlah diundang. Oke. Siap, thank you ya Mas ya. Oke, siap. Oke, cukup sekian untuk video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.
Tetap di Dimas Anil Vlog.